menemani Pak Dr. Nasir wawancara bersama komunitas di belakang. Pak Guru berarti. Waduh. Guru bahasa Indonesia. Iya, guru bahasa Indonesia. Sama gitu, saya juga sastra. Oh, sastra tapi juga. saya PGRI. Oh, PGRI, ya. PGRI. Jadi memang, tapi kalau untuk di puisi bisa dikolaborasikan. Nah, ini sempat saya Sudah dicoba ya? Apa yang puisi? Puisi. Sebenarnya ini nggak tahu ya Pak ya, apa pernah dicoba di lain atau orang-orang pernah coba, tapi saya pernah eksperimen. Dan menurut teman-teman yang lain beda katanya, ada pembaharuan. Saya sempat buat beatbox edukasi. Edukasi itu isi dari kontennya beatbox. Berapa anggotanya kan? Ya. Sini Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita? Ya malam. Bukan siang ini. Bukan. Kayaknya subuh ini Pak. Jadi kita berjumpa kembali di channel MN Fuadi DWP. Waduh. Jadi, suatu kehormatan. Ya, MN Fuadi DWP ini sebuah channel yang menginformasikan berbagai hal. Tapi kali ini kita bentuknya ini ngoran. Ngoran, Ya, oke. ngoran itu ngobrol ringan. Oh, itu singkatan. Iya, karena saya orang koran juga wartawan kan, jadi bukunya dikasih ngoran. Ngobrol ringan. Rata-rata itu pemusik, Musik. budayawan, itu sudah kita wawancara. Jadi seniman lah ya, Pak. Seniman yang berhubungan dengan dunia seni lah ya. Iya. Nah kali ini kan sebenarnya bagi orang awam barangkali sesuatu yang baru ya kalau kita berbicara beatbox gitu kan. Nah, apalagi sekarang ini ternyata di Palembang itu termasuk katanya 3 besar ya. Sebenarnya Kota besar yang yang awal-awal beatbox yang ada di Indonesia ini Palembangnya termasuk kota-kota yang di awal. Ya. Jadi yang- nanti mungkin barangkali bisa cerita ya. Siapa nama kita ketua? Anggi. Anggi apa nama aslinya itu? Muhammad Anggi Agusta. Oh. Nah, dipanggil Anggi. Kita main beatbox juga. Main beatbox juga. Kalau beatbox itu sebenarnya memang harus ada basic musik apa? Sebenarnya kalau beatbox itu ya memang awalnya mereka Harus nih punya jiwa mendengar musik lah ya. ya seneng musik lah. Ya. Jadi kan beatbox itu intinya kalau kesini arahnya lebih ke musik. Jadi itu alami, musiknya di situ, nyanyinya di situ, ya kan? Lengkap ya. Lengkap di situ. Iya, jadi menggunakan apa? Ciptaan yang maha kuasa Iya. ya. Memanfaatkan Dengan mic. dengan mic. Karena kalau kata mic nggak bisa juga ya. Cuman kalau untuk denger secara keras nggak bisa. Itu. Ya. Tapi yang sebenarnya yang benar itu pakai mic atau tidak? Ada yang bagus ya. Sebenarnya kalau untuk latihan biasa nggak usah pakai mic. Nah, kadang-kadang kan nggak bisa nak bawa sound terus. Nah, itu ini baru pengantar ya, baru pengantar biar panjang nih. Panjang. Jadi kita berbicara tentang musik beatbox, komunitasnya di Palembang Beatbox Family ya. Ya, Palembang Beatbox Jadi, Family. BBF. PBF. Palembang Beatbox Family. Oh, BBF itu satu kata ya. Ya, Palembang Beatbox Family. Jadi kalau Anda ketemu nanti BBF itu bukan film BF ya. Nah, bukan banyak film yang agak disimpang Diplesetkan. Palembang Blue Film. Aduh. Nah, ini kira-kira pemainnya apa produser? Diperjelas itu Palembang Beatbox Family, bukan Jadi- Palembang Blue Film. Jadi kita akan mengupas seperti apa sebenarnya beatbox. Coba Om Anggi ya, itu Pak Ya, Om Anggi. Anggi. Gimana sih ceritanya beatbox ini? Mungkin asalnya dari Oh iya benar. Ini Mana? sejarah secara globalnya atau sejarah di global Palembang? lah, global. Baru kita ke Palembang, baru nanti prestasi-prestasi yang teman-teman kita ini kan. Biar Siap. Nah, Oke. Ya. Jadi kalau untuk beatbox ini sebenarnya versinya banyak Pak ya. Untuk versi sejarah ada yang mengatakan bahwa beatbox ini awalnya merupakan yang diciptakan oleh masyarakat yang berkulit imigran kulit hitam yang ada di Amerika. Pada saat itu mereka itu tergolong orang yang tidak mampu. Ya. Mereka pengen bermusik tapi tidak punya alat. Nah pada saat itu di tahun mungkin 70-an ke bawah. Belum lahir ya maksudnya? Belum lahir? Belum lahir, jauh, masih jauh. Bapaknya sudah lahir. Bapaknya sudah lahir. Jadi pada saat itu mungkin ada alat namanya beatbox. Ada alat namanya beatbox, itu ketukan. Alat beatbox. Nah pada saat itu orang berkulit hitam mungkin di budaya masyarakat kulit hitam ada yang namanya suara mulut. Jadi mereka itu kan Di acara TV itu ada acara beatbox yang acara apa lah di TV itu yang ada alasannya? yang kalau di TV pernah ada di Hitam Putih yang Hitam Putih. Hitam Putih ada yang namanya Billy. Nah, itu acara Hitam Putih. Nah, itu founder Indo Beatbox. Oh itu yang Iya. dari Ambon itu. Yang dari Jayapura itu. Jayapura. Oh, siapa Itu namanya itu? Billy Billy, Beatbox. Om Billy. Itu Jadi Om Billy itu founder Beatbox Indonesia. Beatbox Indonesia. Kalau Kita- di Palembang ini siapa? Palembang Foundernya siapa tadi? founder ada Vial. Sebenarnya ada orang
lebih dari 5 orang foundernya, dan Founder. ini ketua. Ya, ketua untuk sekarang. Ya, kalau kita dekat ketua tuh aman, dikawal ya. Balik Sebenarnya- lagi cerita tadi apa? Jadi Beatbox di- sejarah tadi kalau di dunia tadi versi banyak, tapi yang menurut versi yang pernah saya dengar imigran dari Afrika dengan orang kulit hitam yang pengen bermusik tapi tidak punya alat musik yang namanya beatbox. Ya. Awalnya yang sebutan untuk kami ini bukan beatboxer sebenarnya, human beatboxer. Human beatboxer. Ah. Kalau beatbox itu cuma alat sebenarnya. Ya. Tapi makin kesini mungkin agak susah disebutkan secara panjang dan disingkat beatbox. Untuk pemainnya namanya beatboxer. Pemainnya beatboxer. Beatboxer. Nah, kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia itu tadi, Indonesia sebenarnya kalau terpantau menurut sejarah founder itu 2007-2008 sudah ada, yaitu yang namanya Billy Beatbox. Jadi tadi yang hitam putih tadi. Hitam putih tadi. Nah, ada satu lagi, ini yang bikin pengaruh besar, banyak yang pengen belajar karena ini dia pemusik, Iya. yaitu Fade to Black, Tito, personil dari Fade to Black yang kolaborasi dengan Bondan Prakoso. Bondan Nah, Prakoso. itu kan Bondan sempat naik gitu. Ya. Nah, ada di salah satu lagunya, ada beberapa lagu di Bondan yang menggunakan beatbox. Nah, dari situ beatbox mulai naik. Dikolaborasi ya karyanya itu. Benar, mulai naik di Indonesia semenjak itu. Nah, itu tadi founder untuk Indo Beatbox ada Billy sama Tito dan lain-lain. Ya, kalau Indonesia tuh. Untuk Kalau di Indonesia. Palembang tadi kelima tuh siapa ya founder tadi? Kalau founder yang ada di sini ada Vial, ada Vasco, ada Fitra. Pokoknya ada beberapa lah untuk disebutkan satu-satu. Itulah salah. Kalau sejarah sendiri kalau di Palembang tahun berapa itu mulai ada? Sebenarnya agak terkejut ini sebenarnya kalau untuk kalau kami yang tahu untuk komunitas ya, sekitar 2008-2009. Ya. Itu awalnya nama komunitasnya ada komunitas besar namanya Palembang Beatbox Association, PBA. Tapi ada juga komunitas lain yang kecil-kecil, tapi untuk besarnya itu PBA. Nah, salah satu foundernya itu Aldi itu sempat berprestasi di Indonesia awal-awal battle atau kompetisi beatbox di Indonesia juara pertama. Oh, dari Palembang. Dari Palembang, mengalahkan ya orang-orang yang di Indo Beatbox tadi yang pusat. Itulah sempat naik Palembang hype-nya. Sekarang di mana Aldi, Jang? Aldi nah itu menghilang itu. Susah ditelusuri mungkin berhentinya dari beatbox. Ya. Tak tahu kita. Menemukan dunianya nih. Dunia baru mungkin. Nah, kalau ini Anggi di ketua beatbox mulai kapan? Komunitas ini? Kalau gabung. Iya, gabung. Kalau sebenarnya kalau pertama untuk belajar kalau beatbox sudah belajar sejak 2011-2012 belajar. Tapi untuk masuk komunitas sekitar tahun 2014. Oh, belajar itu waktu di SMA ya? Sebenarnya kebanyakan dari SMA sih. Rata-rata. Dulu SMA mana, Anggi? Dulu Muhammadiyah. Muhammadiyah 1. Muhammadiyah 7, sekarang Aisyah 1. Oh, yang Di sebelahan Muhammadiyah 1. Tahun berapa itu? Tahun belajarnya 2012 lah. 2012 ya. Jadi di kelas berapa tuh kenal beatbox itu? Kalau- Dari mana sih kenal beatbox waktu itu? Sebenarnya kalau kenal beatbox itu Udah lama ya? sejak mungkin 2010 sudah tahu. Oh, SMP Tapi ya? ketertarikan itu mulai malah sekitar kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA mulai tertarik. Itu tadi tertarik karena ada personel dari Fade to Black yang sambil beatbox, ada yang nyanyi, ada yang main bass. Itu tadi Bondan Fade to Black. Ya. Jadi SMA menggeluti tapi belum begitu ini ya. Ya belum. Sekarang Sekarang sudah lulus kuliah, kerja sekarang kuliahnya di mana kemarin? di Unsri. Fakultas? Fakultas FKIP. Oh, FK. Jurusan? Sastra Indonesia. Oh, Pak Guru berarti. Waduh. Guru bahasa Indonesia. Iya, guru bahasa Indonesia. Sama gitu, saya juga sastra. Oh, sastra Tapi juga. saya PGRI. Oh, PGRI, ya. PGRI. Jadi memang, tapi kalau untuk di puisi bisa dikolaborasikan. Nah, ini sempat saya Sudah dicoba ya? Apa yang puisi? Puisi. Sebenarnya ini nggak tahu ya Pak ya, apa pernah dicoba di lain atau orang-orang pernah coba, tapi saya pernah eksperimen. Dan menurut teman-teman yang lain beda katanya, ada pembaharuan. Saya sempat buat beatbox edukasi. Edukasi itu isi dari kontennya beatbox sambil memberitahukan informasi, ada nilai pesan yang disampaikan. Kalau ini kan memang murni musik yang terbelakangkan murni musik. Itu saya mengkombinasikan antara kata-kata sama isi. Jadi saya sambil musik itu sambil nyanyi. Iya, sambil pesan, bukan pesan. ada bukan pesan. nyanyi, pesan. Saya sempat gimana Pak? Apa contoh misalnya? Dulu kan saya kan
kan tidak bisa ngomong R. Ya. Cadel. Cadel, ya. Cadel kan macam-macam ya. Oh, Palembang dong berarti. Bederot. R-nya bederot. Bederot. Jadi ya saya pernah nyiptain orang cadel nggak bisa ngomong R, tapi dikombinasikan dengan beatbox. Oh, jadi bisa R-nya, keluar Iya. R-nya. Dikombinasikan, digabungkan. Iya. Orang cadel nggak bisa ngomong R-nya digabungkan dan kombinasikan dengan beatbox. Ya. Nah sempat juga ini keresahan saya sih, keresahan saya pada saat itu kan masih BJ itu di bawah Ampera. Ya. Nah pada saat itu saya penggemar BJ pada saat Ya. itu pas kuliah. Pak sama Pak Edi Santana. Pada saat itu saya kan dari Indralaya naik bis stop. Ya saya sore-sore setiap hari Sabtu pulang. Ya. Ngekos kan di Indralaya. Ya. Ya pulang nyari BJ. Ya. Nah itu saya lupa tahun sekitar 2017 kalau nggak salah. Lihat kok menghilang ini BJ. Ya. Pokoknya sudah dibubarin ya. Dipindahkan. Oh, Dipindahkan. Jadi nyari atas. yang di seberang itu. Iya. Di Kan bingung. lorong-lorong gitu ya? Kan bingung kemana ini BJ nih. Searching di internet. Ternyata rata-rata pemberitaan di situ keresahan penjual BJ itu karena tempatnya belum dikenal. Oh, jadi bikinlah karya. Iya, tadi. bikin karya. Puisi apa lagu itu? Namanya itu, sebutannya itu. Apa ya, Pak ya? Kata teman-teman beatbox edukasi, beatbox ada nilai. Itu masih kuliah waktu itu ya? Pada saya itu masih kuliah, jadi bikinlah sempet di repost beberapa akun Instagram besar di Palembang. Soalnya ini kan dekat masyarakat kita. Awalnya ingin memperkenalkan juga apa itu kepanjangan dari BJ. Iya, jadi Asal mula BJ itu apa? Jadi di lagu riset tadi, di beatbox tadi. Iya, sebenarnya riset dulu. Mulai dari riset tempat. Itu kan posisinya pada saat itu. Jadi BJ itu apa intinya kira-kira? BJ kalau Jepang apa? banyak ternyata banyak Pak ya. Di searching Jambi. buruan Jambi, buruan Jerman, buruan Jepang. Kalau ada J-nya ya. Ada J-nya tadi. Kalau untuk Jambi katanya kan pada saat itu ada pelabuhan tikus di Jambi. Ya. Jadi ada barang-barang yang dari luar masuk dari pelabuhan Itu tikus itu. masalah di pesan tadi ya. Di pesan itu tadi. Kan orang rata-rata bisa nyebutkan BJ, tapi Ya. kepanjangan nggak tahu. Nah, salah satu nilainya itu mungkin. Iya. Sekaligus memperkenalkan tempat yang baru, yang tempat BJ sekarang. Di mana itu? Yang di lorong itu. Di lorong itu, Pak. Belakang ruko itu ya. Ya. Lorong kecil itu ya. Pada saat itu ada anak-anak foto Urbek pada saat itu lagi musimnya Foto yang kotak itu ya? foto-foto gedung-gedung tua. Nah, itu kan secara visual saya lihat, wah ini kena ini. Jadi ketemu kamu ya, foto, Ya, video, tadi, ngajak teman yang bisa bikin video. Jadi masalah di Instagram. Masuk Instagram Terus viral berarti. Iya, sempat viral. Instagram siapa? Instagram Anggi apa Instagram orang? Anggi. Oh, Anggi. Itu yang viral itu di Instagram yang akun Palembang. Ya. Disebar ke di akun karena itu tadi dekat dengan masyarakat Oke, kita. bisa dikirim linknya berarti ya. Oh, boleh. Bisa kita masukkan di konten ini kan. Nah, kalau contohnya apa sih yang BJ tadi? Beatbox BJ tadi? Oh. Bisa nggak dipraktik kalau double mic? Boleh, bisa. Coba. Misalkan ini lebih banyak sebenarnya kata orang tuh banyak kata-katanya, Pak. Iya. Coba. Buruan Jerman, buruan Jambi, disingkat BJ. Tapi BJ, sikat. Itu waktu sekarang ngajar Sekarang ngajar di di SMP Bakti Ibu 2. ya PPI ini di mana? KM 1213 perbatasan. Oh, jadi ini murid-muridnya ini bapak guru. Bapak gurunya kalau malam minggu nongkrong di sini Oh, ya. iya. Dan kalau siang-siang ngajar online ya daring. Ya. Daring. Ngajar bahasa Indonesia di situ. Ngajar bahasa Indonesia. Apa sudah ke sekolah belum? Iya, sekarang alhamdulillah baru 2 tahun sudah Ke sekolah. wakil Ini bidang kasih kesiswaan. berarti. Jadi kalau murid-murid nakal itu Bagian kesiswaan. banyak ekstrakurikulernya banyak ya. Iya, Jadi itulah. balik kita ke feedback tadi. Apa tadi feedback? Ini enaknya mungkin lebih dekat sama siswa. Misalnya siswa nih karena mungkin katanya lebih anak muda. Ya. Jadi saya jujur jarang marah di sekolah. Ya. Jadi mereka mungkin kita ngobrol. Jarang marah apa marah terus jadi?
jarang marah Jarang karena marah. Jadi mereka bukannya jarang, tapi marah terus. marah terus. Bisa jadi itu. Keuntungannya itu tadi kalau kita Jadi misalnya marahnya pakai beatbox tadi. wah, enggak. Karena mereka Kalau kirain menilai marah pakai itu beatbox. tadi mungkin secara mungkin mereka menilai Iya. sistem olehnya secara Iya. individu atau karakter mirip kayak mereka misalnya. Masih Jadi seumuran lah ya. Nah, seumuran. Jadi mereka Kayaknya kalau juga- masih pakai sepan pendek siswa SMP. itu tadi salah satu keuntungannya itu tadi. Iya. Jadi nggak mesti nak marah sering marah-marah. Ya marahnya perlu Pak ya, ada porsi-porsinya. Nah, Tapi kalau kita balik ke beatbox tadi, anggotanya berapa komunitas kita di sekarang? kalau sekarang yang aktif sekitar 20-an lah yang aktif. 20-an ya. Kalau anggota dari dulu sudah banyak. Iya, iya. Tapi yang aktif sekarang 11-an atau 20-an lah Ya. yang ada di grup sekarang. Ya. Mereka aktif dua kali seminggu lah ya, kita ketemu ya. Kalau sekarang memang agak dijaga protokol kesehatan sekarang. Jadi seminggu itu sebenarnya kita tuh ada 3 kali bertemuan. Tapi untuk satu hari ini acak, kadang ada, kadang tidak ada hari. Tapi yang rutin dalam seminggu 2 kali. Ya. Oke, nyanyi di depan kira. Tidak, ini Pakai kayak yang lain, teman-teman yang lain dulu coba. Itu siapa-siapa kawannya yang agak ini? Atau kita ini perkenal ke ini foundernya bisa tak? Oh, boleh. Kita bawa situ. Boleh. Jadi lebih ini. Boleh. Dipakai Pak itunya. Gitu. Jadi kita akan perkenalkan ini anggota-anggota komunitas beatbox-nya. Ini yang pertama founder dari Palembang Beatbox Family, salah satu pendiri Palembang Beatbox Om Family. siapa? Om? Vial, Rani Vial, dipanggil Vial. Ini sudah nasional, malah sudah ada di channel YouTube Swiss Beatbox internasional. Jangan-jangan sudah internasional. Ini internasional, Oh, Bang. makanya Internasional. dari wajahnya internasional. Internasional ini. Termasuk legenda di Palembang Beatbox Family. Legend, ya. Oke. Ya. Yang lain? Ini ada Lucky baru 2 tahun Ki ya? Setahun ya? Setahun lah, anggota baru. Kalau setahun tuh kalau habis sudah lahir itu anak. Tapi secara prestasi sudah mulai banyak prestasi untuk di Palembang. Yang lain kawan-kawannya mana? Nah, ini beatbox semua ini. Ini beatbox semua. Iya. Di situ beatbox. Kalau yang itu tadi yang nyanyiin siapa namanya? Yang mana? Yang ular rambut pirang. Amor Vicky namanya. Oh, Vicky. Oh, Vicky. Vicky. Saya. Tadi lagu apa tadi yang dinyanyiin tadi? Yang dibawa tadi lagu apa? Namanya Triple Gun. Triple Gun. Ya ini banyak ini anggota juga beatbox. Coba kita kenalkan lah. Nah, ini. Biar masuk. Nah, sebentar. Ini yang punya ini Oh, punya ini yang jackpot punya. ini. Ini harus diperkenalkan ini. Benar-benar. Sebuah kolaborasi kan beatbox Iya. di sini ngopi-ngopi. Nah, jadi kami terima kasih juga untuk Bang Haris ya, Jadi ngopinya gratis ini. Wah, tetap harus mendukung support teman. Oh, ini temennya ini ya? Teman. Oh, sama-sama Unsri ya? Kalau ini sama ini Om Agus. Ini orang Nusantara ini bosnya nih. Ini siapa lagi ya? Ini sebenarnya anggota lama dari Palembang Beatbox juga. Oh. Mungkin sekarang nggak aktif lagi. Namanya Ardi. Ardi. Itu jadi senior ya, pembina ya? Ya, ini salah satu perantara bisa main di sini. Oh, Karena ini temannya penghubung. Kalau itu apa namanya? Mafia ya? Oh ya, Perantara ya? perantara. Ini sudah lama Pak, termasuk sudah lama. Kalau ini? Kawannya. Kawan beatbox. Ya. Yang lain boleh? Boleh. Nah, itu yang ujung. Itu termasuk ya. Ini YouTuber, Pak. Oh, YouTuber. Nah, ini YouTuber sama-sama. Palembang. Jangan lupa subscribe channel saya. Ya. Apa namanya saya? Ayang Coy. Isinya beatbox banyak. Isinya beatbox. Jadi banyak macam-macam latar belakang mereka ini. Ada yang dari Bujang Ini Gadis. juga beatbox juga? Nah, ini yang baju putih. Yang Bujang Gadis itu mana? Yang Bujang Gadis itu tadi. Bujang Gadis, Palembang? Poltek, ada yang datang UIN. Oh. Ini salah satu orang yang lama juga di Palembang. Lama ini. Orang lama sebelum Palembang Beatbox Family kan ada komunitas lain. Ya. Nah, ini ada komunitas Pro Beatbox. Ini Senior lah. Ya? senior. Di beatbox, per beatboxan Palembang. Ya? Beatbox Palembang senior ini. Sudah tampil? Tampil? Kalau ini? Keluarga. Kalau itu?
Oh, Sama, sama. warga. Siapa lagi? Lain. Nah itu di depan paling. Kita sorot. Sorot. Nah, ini salah satu anggota baru dari Palembang Beatbox Family namanya Rizky. Nah, ini lagu apa nih? Sebenarnya lebih ke genre, Pak. Lebih ke genre. Ada yang macam-macam genre IDM itu kan macam-macam. Ada yang dubstep, rap, macam-macam lah hip hop. Jadi lebih ke genre musik lah. Genre musik. Jadi semua musik bisa di beatbox kan? Bisa, dangdut pun bisa. Dangdut pun bisa. Ada yang nyanyi dangdut kakek? Sebenarnya yang lebih ke tradisionalis saya sama yang legend itu tadi. Yang legend itu mana? Ini tadi yang putih. Oh, lagu tradisional. Iya, lebih tradisional. Pada hari 9. Kami agak sekarang sebenarnya. Ya saman sama itu sama hilang ya. Lagu Palembang memang. Nah, yang lebih tradisional ya kami. Kalau mereka secara teknik. Jadi mensos ya. YouTube channel Palembang Beatbox. Tapi YouTube lama ini agak bermasalah. Ya. Jadi susah dibuka, ada permasalahan sedikit. Jadi ada kemungkinan besar kami ganti. Copyright kali, banyak copyright ya. Karena lupa pada saat itu lupa password atau karena orang lama yang megang. Nah terakhir kalau untuk senian ini sendiri kan sebenarnya kalau dia apa dengan Dewan Kesenian sudah ada connect belum? Iya, tadi agak lost kontak karena kemarin sempat hilang kontaknya. Waktu kemarin juga nanti waktu anniversary itu ya? Iya, pada saat acara Palembang Churchill apa itu, pada yang ada komite teater, komite sastra. Sepekan seni kali ya? Iya, Kan ada sepekan seni. bulan Agustus. Bulan Agustus ya, sepekan seni. Iya. Nah, pada saat itu agak terkejut memang. Jadi nanti ini Om Singgi itu ketua musiknya tuh. Ani Liso itu yang Iya, benar. pencipta lagu Palembang itu. Ada Taufik itu. Iya. Dari Kemarin Mata. sempat dapat ada kaset dari penyanyi-penyanyi Palembang. Ya. Kalau saya di sastra. Di sastra. Kalau ketuanya itu Om Didit itu. Sekjanya Kusol. Oh, itu Pak Didi Sendi, weh? Didit yang punya Gan KB. Oh, KB. Iya. Ada Gan KB ini kan mengiwak. Oh, Sekjanya Kusoy. Kusoy. Kalau Kusoy itu sebenarnya musik dan basicnya itu underground. Ya kan Kusoy itu supporter, weh. Ya, tapi itu sebenarnya underground. Underground. Ya, sekarang di Purgokil itu. Hebatnya itu. Musik-musik keras itu. Musik keras. Jadi ada nggak rencana kolaborasi misalnya musik-musik daerah seperti Irama Batang Resmi bisa dikombinasi? Bisa kolaborasi. Nah, ini yang Nah, kami kita punya teman itu. Si benar. Rosa. Ikon milenial Batang Resmi itu Rosa yang sama satu. Saya tahu. Nah, kalau mungkin bisa ini Kami berdua sama teman sempat lihat dia tampil pada saat itu, memang lagu sama yang siapa itu, Pak? Aduh, lupa. Kolaborasi. Randi. Randi. Itu ikon milenial memang. Milenial untuk Batang Hari 9. Nanti barangkali kalau bisa nanti kita ketemukan kapan ada waktu. Benar, boleh. Kita ketemukan apakah bisa di ini kan? Kan kemarin ada sempat ngomong pembicaraan sih sama DKP perihal beatbox ini bisa ke sini, bisa ke situ. Jadi bisa. Jadi agak peluang baru lah ya. Bener, karena stigma mungkin pikiran orang dulu ke beatbox ini budaya barat. Lebih ke barat. Memang asalnya dari barat. Tapi tetap karena dia hidup dan disenangi orang. Bener. Apa asalnya kalau tetap dikembangkan dan dibinakan. Bener, ini sebenarnya bisa masuk kemana-mana. Dangdut bisa, tradisional untuk di Indonesia bisa dikombinasikan. Yang namanya seni itu kan juga harus menyesuaikan dengan kondisi ya. Itu tadi ada kesempatan, wah berarti mungkin dari Dewan Kesenian Palembang ada pemikiran juga ternyata beatbox ini bisa dikombinasikan. Karena sebelum-sebelumnya belum pernah ada di acara yang lebih ke apa ya Pak ya, resmi pemerintahan atau yang dekat-dekat pemerintah lah. Malah mungkin anggapan pemerintah mungkin lebih ke arah-arah misalnya yang tradisional yang murni. Mungkin sebenarnya kan memang ada semua musik. Sebenarnya semua musik. Semua seni yang tradisional, yang nasional itu kan seperti sastra itu kan sastra tradisional, sastra nasional itu tetap dibina semua. Benar. Merupakan bagian dari seni. Benar. Nah kalau untuk di beatbox sendiri sebenarnya kan selama ini sudah apa? Ada kendala nggak untuk kita berkembang? Sebenarnya kalau kendala berkembang balik-balik di strukturnya sebenarnya komunitas masing-masing. Ya memang ada yang namanya pasang surut. Sempat Palembang sempat naik, pernah turun. Nah sekarang alhamdulillah mulai kayaknya bangkit lagi ini. Karena kita
takut kehilangan, ya kita kan punya sejarah yang baik untuk beatbox yang ada di Kalau Indonesia. sekarang siapa pentol yang sekarang berprestasi? Nah, sekarang ada regenerasi yang baru namanya FM Rido. FM ada tadi. Sekarang nggak datang ya, nggak datang. FM itu apa? Di event apa tuh kemarin? Sebenarnya kalau FM Rido ini mulai naik daun di Indonesia karena Indonesia ya, bukan di Indonesia. Karena sempat kemarin battle di Lampung 3 kali battle menguasai Piala Gubernur Lampung. FM Rido ya? FM Rido namanya. FM Rido, halo. FM Rido. Nanti kita Pendiam anaknya pendiam masih tapi sekolah ya? kuliah. Sudah tamat sekolah. Sudah tamat. Itu nah sempat yang bikin nama dia nambah naik karena dia pada saat baru ini sebelum pandemi ikut kompetisi di Bandung. Karena kiblat beatboxer kebanyakan di Jawa. Jakarta Jadi dan berkumpul Bandung battle lah ya. pada saat itu dia juara 1. Padahal di Jawa ya. Jawa itu pusat beatboxer Jawa terkuat. sudah dikuasai oleh Kuasai. FM Rido ini. Itu jadi gambaran. Bahwa ternyata. memang Palembang itu tidak kalah. Alhamdulillah ada Jawa. regenerasi. Ya, ada regenerasi. Itu tadi kan Sekarang masih tinggal di Palembang ya? masih di Palembang sini. Jadi demikianlah kita bincang-bincang kita dengan komunitas beatbox. Palembang Beatbox Atau Family. mungkin ada harapan-harapan yang mau disampaikan? Wah gini, Cita-cita. ya apa ya? Sebenarnya pengen teman-teman yang punya keinginan untuk belajar beatbox atau yang sudah bisa ya Bisa berbagi. iya terus ini balik lagi terserah ya pilihan mau ikut komunitas atau memang sendiri terserah. Tapi saya lebih menyarankan Untuk bergabung karena saya juga merasakan. Iya. Saya dulu sempat ya sendiri belajar cuma lihat YouTube 2 tahun tapi saya merasa tidak ada perkembangan. Iya. Kita untuk cuma beatbox di kamar mandi. Ya untuk secara manggung nggak ada. Itu secara perkembangan nggak ada. Pada saat kita ikut komunitas secara tidak langsung berkembang dengan sendirinya karena kita lihat kita contohkan begini, misalnya kita belajar beatbox sendiri. Ya. Aku pengen belajar gini. Besok ya tergantung kita pengen. Tapi pada saat kita komunitas kan ada yang namanya circle jam, berlatih sama-sama lu lihat pengen gitu belajar Di mana bisa dapat trik-trik. bener terus bisa belajar langsung sama teman-teman jadi sharing ada ilmu lain tambahan lain banyak. Jadi bersama itu lebih baik daripada sendirian ya. Jadi saya lebih menyarankan teman-teman Untuk yang bergabung di Palembang. beatbox family yang pengen belajar yang belum bisa juga boleh masuk kalau asal ada niat dan loyal pada komunitas. Oke, saya kira itu ya. Ya, Semoga oke. bermanfaat dan beatboxnya semakin jaya. Amin. Oke. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Minta di komentar. Nah, jadi tadi balik lagi ke suatu kehormatan bagi kami dari komunitas Palembang Beatbox Family sudah diajak, sudah diberi kesempatan main di kedai Jackpot. Terima kasih Bang Haris dan teman-teman yang lain yang ada di kedai Jackpot. Itu tadi, ini salah satu feedbacknya banyak. Kami main di sini, ya mungkin ada ini tadi Bapak dari DKP. Jadi kan istilahnya YouTuber tapi bukan DKP-nya. YouTuber. Ya itu mungkin bisa dilihat orang lain. Ternyata ada komunitas beatbox, ada wadah di Palembang ini yang bisa feedbacknya ke kami itu tadi bisa nambah anggota. Ya teman-teman yang pengen belajar boleh ikut komunitas. Ya. Terima kasih Jackpot. Oke siap. Terima kasih Jackpot. Ya.